Salam Bapak Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan dalam selalu keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur di malam hari ini begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada sampai malam hari ini, khususnya dalam melakukan ibadah kul kita Bapak Ibu. Itu semua karena berkat Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang selalu melimpah mengalir buat saudara dan saya. Bapak Ibu, kita akan selalu belajar firman Tuhan. Khususnya di malam hari ini kita akan belajar topik firman Tuhan, yaitu integritas dalam realitas. Supaya kita lebih dalam lagi memahami dari topik firman Tuhan ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Firman Tuhan ini menegaskan untuk saudara dan saya supaya kita hidup di dalam kekudusan, hidup dalam suci, Bapak Ibu ya, dan sebagai umat yang saleh, yang taat dan setia kepada Kristus sampai pada akhirnya. Karena di mana kita sudah memasuki di zaman akhir ini Bapak Ibu ya. Akhir zaman ini kita sudah sering ya melihat tanda-tanda akhir zaman sudah banyak Bapak Ibu. Artinya kita sudah memasuki dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di mana kedatangannya dengan segera Bapak Ibu ya. Mendengar penegasan firman Tuhan ini, kita tahu Bapak Ibu kita harus ya menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah ya di dalam kehidupan yang suci ya, yang kudus, yang tidak bercacat celah ya. Belakangan ini kita juga sering Bapak Ibu ya mendengar kesaksian ya. Tidak sedikit kesaksian yang tentang penglihatan orang-orang yang dibawa ke dalam surga ataupun ke neraka ya. Peringatan-peringatan ini sering diberitakan bahwa setiap umat Tuhan ya, setiap umat Tuhan agar semakin dewasa. Semakin dewasa rohani Bapak Ibu, semakin serupa dengan gambar Kristus. Sifat ya, tingkah laku, perkataannya ya, kebiasaan dalam kehidupannya Bapak Ibu, supaya tujuan hidupnya itu ya, tujuan hidupnya supaya manusia memiliki integritas di dalam realitas. Jadi kita ditegaskan agar hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Dari tingkah laku kita sebagai umat pengikut Kristus harus menunjukkan pribadi-pribadi Kristus ya. Karena di akhir-akhir zaman ini ya, begitu banyak kita lihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kelakuan-kelakuan orang di luar sana banyak ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kesukaannya kekerasan, menfitnah, bahkan memberikan kabar-kabar yang dusta, kebohongan, hoaks sering terjadi di bangsa dan negara kita ini Bapak Ibu.
Ini satu contoh ya, sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang tidak serupa dengan gambar Kristus. Oleh karena itu kita sebagai umat pengikut Kristus, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita berikan kehidupan kita di luar maupun di dalam ya, harus dilihat manusia serupa dengan gambar Kristus ya. Kehidupan kita tadi di luar ataupun di dalam, dilihat manusia ataupun tidak ya, harus menunjukkan apakah di dalam kehidupan kita apakah ada Kristus ya, ada Kristus dalam realitas kehidupan kita ini, di luar dan di dalam. Mari Bapak Ibu, kita harus memberikan contoh di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kita semua menjadi garam dan terang, artinya menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Yang jelas berdampak yang positif, memberikan sesuatu yang kelihatan dari kepribadian kita itu, bahwa kita itu menandakan milik Kristus. Ada Kristus di dalam kehidupan saudara. Kemuliaan Allah memenuhi kehidupan saudara. Kemuliaan Allah selalu memenuhi kehidupan kita, sehingga dari kehidupan kita bisa dilihat bagaimana karakter Kristus itu mengalir bagi orang lain, berdampak. Apakah kita suka atau tidak? Tapi yang jelas Bapak Ibu, suka atau tidak ya, akan berlangsung cepat ya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berlangsung cepat atau lambat, realitasnya adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini, prioritas yang mana yang kita pilih dalam kehidupan kita di akhir-akhir zaman ini? Apakah prioritas kehidupan kita mengarah pada hal-hal yang duniawi atau yang rohani, Bapak Ibu? Apakah kita hanya fokusnya untuk kebutuhan jasmani kita? Di akhir-akhir zaman ini, tantangan terberatnya adalah hal-hal yang seperti ini. Sudah banyak prioritas hidup orang cenderung dalam hal-hal duniawi. Tapi saya percaya setiap kita, umat Tuhan yang percaya, di malam hari ini, semua jemaat Kul, kita prioritaskan hidup kita untuk hal-hal rohani ya. Jadi Bapak Ibu, mari setiap kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya dengan segera. Setiap orang yang siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus justru akan mendorongnya menjaga integritas hidupnya ya. Ini akan mendorong ya, menjaga integritas hidupnya dengan maksimal Bapak Ibu. Kita tahu integritas adalah mutu atau sifat yang utuh perilaku kita Bapak Ibu ya. Bagaimana integritas di dalam realitas yang kita mau tunjukkan. Jadi Bapak Ibu, integritas dalam realitas sama dengan mempraktekkan perilaku itu ya, yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempraktekkan ya perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari ya. Integritas bisa terrealisasi jika prioritas kehidupannya ya, yang pertama bukan pada kepentingan dunia yang tadi. Ini bisa terwujud, integritas dalam hidup kita ini terwujud ya, terrealisasi kalau kita ya hidup bukan pada kepentingan dunia ya, tetapi hiduplah kita dalam hal-hal yang di atas, dalam rohani. Bertobatlah jika kita condong pada kesenangan duniawi Bapak Ibu.
tanpa memberikan tempat bagi kepentingan Tuhan. Jadi prioritaskan hidup saudara dan saya untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Kita harus merubah mulai dari malam ini. Prioritas hidup kita hanyalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk duniawi, Bapak Ibu. Bukan pada kepentingan duniawi, ya, seperti yang tertulis di dalam Lukas 21, Bapak Ibu, ya. Lukas 21 ayat 34, ya. Kita akan lihat dalam kitab Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemampuan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kami beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita agar kita berjaga-jaga. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, ya, seperti yang dikatakan tadi, kita ya harus lebih memprioritaskan kehidupan kita, yaitu kepentingan untuk Tuhan, bukan untuk duniawi. Yaitu yang keinginan duniawi, kepentingan dunia itu yang pada hakikatnya adalah pesta pora, ya, kemabukan. Kepentingan dunia ini yang membawa orang semakin jauh daripada Tuhan. Jadi kita, Bapak Ibu, sebagai umat yang percaya, kita prioritaskan hidup kita untuk kepentingan Tuhan yang rohani. Selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dekatkan diri saudara di hadapan Tuhan. Jangan jauh dari jalan kebenaran Tuhan. Mari, Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Kalau kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tentu kita selalu akan diingatkan oleh Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui pujian penyembahan kita, berdoa. Tetapi orang yang sudah keinginannya hanya untuk dunia, dia pasti tidak ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini ditegaskan agar kita semakin memberikan hubungan yang lebih dekat lagi pada Tuhan. Bangun mesbah untuk Tuhan. Jadi saya percaya, Bapak Ibu, kita lebih fokus, ya, berikan fokus hidup juga pada penyewaan jiwa, bukan suatu yang lain-lain yang kita fokuskan. Kita juga harus fokus untuk penyewaan jiwa. Banyak jiwa-jiwa di luar sana, ya, yang jauh dari jalan kebenaran Tuhan. Ini kita harus jangkau, Bapak Ibu. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Di akhir zaman ini kita harus memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan, supaya mereka percaya, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai Tuhan untuk melayani, bukan untuk dilayani, ya. Kita harus melayani, Bapak Ibu. Kita harus menuai jiwa-jiwa dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, integritas bisa terrealisasi jika prioritas kehidupannya menjaga kekudusan. Yang pertama tadi, prioritas kehidupannya bukan pada kepentingan dunia, tapi kepentingan Tuhan. Yang kedua, harus menjaga kekudusan. Jelas tadi dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ini, Bapak Ibu. Kita baca kembali ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Artinya itu kita harus hidup kudus, menjaga kekudusan. Ya, kita harus menjaga kekudusan. Kita tahu dosa adalah penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
Mari kita jaga kekudusan. Karena dosa akan membawa kita kepada maut. Tetapi kekudusan, hidup kudus yang berkenan layak di hadapan Allah akan membawa kita kehidupan yang kekal. Ya. Jadi hidup kita sehari-hari harus menunjukkan kebenaran, Bapak Ibu. Tidak ada topeng dalam kehidupan kita menyembuhkan sesuatu. Kita tahu Allah kita Allah yang Maha Tahu. Sekalipun kita di luar kelihatan baik benar, tapi di dalamnya tidak. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tuhan melihat hati saudara dan saya, Bapak Ibu. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya telanjang di hadapan Allah. Terbuka. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menunjukkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari hidup ya yang menunjukkan kebenaran. Yang meliputi perkataan ya, tingkah laku yang tadi, kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita sudah menunjukkan kehidupan yang serupa dengan segambar dengan Kristus, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu, tidak ada tanduk ya, dan kebiasaan kita sehari-hari harus sesuai ya yang ada dalam hati dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Latihan ini dengan banyak berdoa ya, kita harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita bisa melakukannya, dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan kehidupan perilaku-perilaku yang benar ya, baik itu di luar maupun di dalam, baik itu dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia. Karena yang jelas Allah melihat hati saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan dan memiliki komunitas bersama-sama dengan orang percaya supaya kita lebih dimampukan, dilatih menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Kristus. Mari ikuti komunitas-komunitas orang-orang percaya seperti ibadah ini. Ikuti terus Bapak Ibu setiap minggunya. Jangan sampai saudara semakin hari semakin lemah, tetapi biarlah semakin hari semakin seperti rusa yang rindu dengan aliran sungai. Demikianlah kita, pribadi kita selalu ada kerinduan untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Miliki kerinduan ini Bapak Ibu. Jadi di akhir zaman ini, inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Integritas dalam realitas. Jadi benar-benar kita, realitanya kita harus menunjukkan ya mutu sikap kita yang sepenuhnya. Itu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan yang segambar dengan Kristus. Integritas dalam realitas adalah sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seorang Kristen yang siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali. Suatu sikap yang benar ya saat kapanpun itu terjadi. Mari Bapak Ibu, di sini dikatakan kita harus menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah kita pribadi-pribadi yang selalu menyongsong dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Yang siap ya, yang siap menyongsong dengan kedatangan Tuhan Yesus. Yang selalu kita berjaga-jaga, menjaga kekudusan Bapak Ibu. Jagalah kekudusan saudara dan saya. Mari kita jaga kekudusan kita, agar kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita ingin memiliki targetnya, goalnya adalah surga ya. Tak seorang pun yang target goalnya ke neraka. Saya percaya tidak ada itu. Oleh karena itu mari, supaya target goal kita pada surga tercapai ya, kita harus hidup, memprioritaskan hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk duniawi. Dan kita harus menjaga kekudusan. Di akhir-akhir zaman ini banyak tantangan, godaannya. Oleh karena itu jagalah kekudusan dalam kehidupan saudara. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa saya bagikan untuk kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas dalam realitas ya.
Saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara dan saya dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Kita satukan hati. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Bapa segala berkat kasih anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Agar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup di dalam Tuhan. Memprioritaskan kehidupan kami, kepentingan untuk Tuhan, bukan untuk duniawi. Biarlah kami memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatunya. Berkatilah setiap kami jemaat-jemaat kul Tuhan, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai pada orang tua. Biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Berkati kami semuanya Bapa. Bila mana ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan memberikan kami Tuhan selalu kekuatan baru Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya kasih anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami Bapa. Bangsa dan negara kami ini Tuhan berkati. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang Kau dapati dalam keadaan setia, suci, saleh Bapa, sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.